Baik, terima kasih menanggapi video yang dikirim oleh Bapak Adi Mursalin pada tanggal 12 April 2024. Tanggapan dan kesimpulan saya mengenai video tersebut, saya akan menjawab juga dalam bentuk video. Kemudian akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan itu dalam bentuk video, yakni yang pertama-tama yaitu tentang kesimpulan saya mengenai video tersebut. Yang pastinya Indonesia itu merupakan sebuah negara yang dinamis dan penuh potensi. Kemudian menghadapi tahun 2024 dengan serangkaian tantangan dan peluang ekonomi yang unik. Dalam seminar nasional Outlook perekonomian Indonesia, di sana juga di video tersebut memberikan gambaran yang mendetail tentang dinamika ekonomi Indonesia yang sedang berkembang. Nah, kemudian yang pertama, yang pastinya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada GDP domestik itu di tahun 2024 itu Indonesia akan diperkirakan semakin bergantung pada faktor-faktor GDP domestik. Nah, ini terjadi sering diperkirakannya penurunan permintaan global. Nah, di sisi lain peningkatan pengeluaran fiskal yang signifikan terutama selama periode pemilihan umum juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan GDP sebesar 5% di tahun berjalan. Kebijakan moneter yang lebih longgar. Bank Indonesia tampaknya akan mengadopsi pendekatan kebijakan moneter yang lebih longgar pada tahun 2024. Kemudian inflasi domestik yang stabil dan merendahnya tekanan di pasar keuangan menjadi faktor pendukung. Nah, namun fluktuasi ekspektasi suku bunga global ini membuat bank sentral tetap harus berjaga-jaga terhadap kebijakan moneter yang lebih longgar. Nah, kemudian dinamika perdagangan dan defisit akun berjalan. Di sisi perdagangan, Indonesia diperkirakan akan mempertahankan surplus berkat harga komoditas yang tinggi. Nah, namun peningkatan permintaan agregat domestik dan investasi yang kuat mungkin akan menyebabkan defisit akun berjalan sekitar 0,5% dari GDP. Kemudian yang selanjutnya yaitu resistensi ekonomi di tengah ketidakpastian global. Ekonomi global dan domestik juga menunjukkan ketahanan yang lebih baik dari yang diperkirakan pada tahun 2023. Nah, meskipun demikian, ketidakpastian situasi global membuat prospek ekonomi di tahun 2024 tetap belum jelas. Yang selanjutnya yaitu intervensi ekonomi global yang mempengaruhi. Ada 3 intervensi utama yang berpengaruh terhadap ekonomi global, yaitu kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve atau Fed dan bank sentral lain, yaitu di sini pelepasan cadangan minyak strategis oleh Amerika Serikat dan pembukuan kembali ekonomi Cina. Nah, kemudian selanjutnya yaitu penurunan harga komoditas dan dampaknya. Nah, penurunan umum dalam harga komoditas telah mengurangi istilah perdagangan Indonesia. Namun dampaknya pada pertumbuhan real tidak terlalu dramatis karena ekspor ke Cina yaitu masih meningkat. Jadi penurunan harga komoditas dan dampaknya ini masih tidak terlalu berdampak. Nah, kemudian permintaan domestik yang tetap kuat. Nah, meskipun pemerintah mengambil sikap fiskal yang restriktif di sepanjang tahun 2023, permintaan domestik Indonesia tetap kuat. Laba yang luar biasa karena harga komoditas tinggi pada tahun 2002 ini juga menyebabkan surplus pajak di awal tahun 2023. Nah, sehingga permintaan domestik yang tetap kuat ini juga akan tetap mempertahankan perkiraan perekonomian Indonesia di tahun 2024. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kebijakan Bank Indonesia dan performa rupiah. Nah, di tahun 2023 Bank Indonesia itu mengakhiri siklus kenaikan suku bunga lebih awal dari bank sentral lain. Hal ini didukung oleh diferensial suku bunga real yang lebar dibandingkan dengan Amerika Serikat, yang menarik arus kas modal asing ke Indonesia. Performa rupiah di paruh pertama tahun 2023 itu mendapat keuntungan dari perdagangan terbagi tentang kebijakan Fed, namun ada
risiko kejutan, yaitu yang kebijakan yang negatif, terutama jika Fed memotong suku bunga lebih sedikit dari yang diharapkan, yang bisa menimbulkan ketidakstabilan pasar. Nah, kemudian pengeluaran fiskal dan dampak pemilihan umum. Nah, itu diperkirakan juga pemerintah Indonesia itu menunjukkan niatnya untuk mencapai target defisit pada tahun 2023, yang berarti pengeluaran fiskal besar-besaran itu hampir sebesar 1,6% dari GDP di 2 bulan terakhir. Itu juga ini lebih lanjut didorong oleh atau dapat dipengaruhi oleh pemilihan umum yang akan datang, yaitu dapat meningkatkan harga pangan, sehingga ini berpengaruh terhadap pengeluaran fiskal dan dampak terhadap perekonomian Indonesia. Nah, lalu selanjutnya kondisi ekonomi di tahun 2024. Nah, diperkirakan pertumbuhan nasional pada tahun 2024 itu tetap berada dalam kisaran proyeksi 4,7 sampai 5,5%. Nah, ini pertumbuhan ekonomi daerah juga diperkirakan tetap solid karena didukung oleh tingkat inflasi yang bisa tergolong terkendali. Nah, kemudian di sektor kesehatan digital menjadi tren yang semakin diminati. Layanan seperti konsultasi online dan aplikasi kesehatan pribadi juga membuka peluang bagi pengusaha untuk menyediakan layanan yang mudah diakses dan tentunya mudah dan efisien. Nah, selain itu ada juga sejumlah tren bisnis yang menjanjikan di tahun 2024, yaitu salah satunya yang pertama di sini e-commerce khusus Nice, yaitu toko online berfokus pada nice tertentu seperti produk spesialis baju atau barang koleksi, misalnya sepatu impor original. Pendekatan personal dan pelayanan unik dapat menjadikan kunci sukses dalam memenangkan pasar. Kunci sukses dalam memenangkan pasar. Lalu selanjutnya layanan keuangan digital. Nah, dengan semakin berkembangnya teknologi, tentunya layanan keuangan digital ini memiliki potensi besar. Nah, kemudian yang ini inovasi dalam hal ini dapat membantu memudahkan akses dan efisiensi bagi pelanggan-pelanggan. Nah, selanjutnya ekonomi yang akan diperkirakan tumbuh di tahun 2024 yaitu kuliner dan makanan kekinian. Nah, bisnis kuliner yang mengikuti tren dan makanan dan minuman yang kekinian terus menarik minat konsumen. Nah, ini dilihat dari tren-tren pasar yang semakin meningkatnya minat dan kebutuhan konsumen. Lalu selanjutnya yang akan menarik di tahun 2024 itu produk yang ramah lingkungan. Nah, ini juga disebabkan oleh kesadaran akan lingkungan yang semakin tinggi, sehingga produk ramah lingkungan memiliki peluang yang besar. Selanjutnya teknologi energi yang terbarukan. Nah, dengan semakin meningkatnya kesadaran tentang perubahan iklim, bisnis ini juga berfokus terhadap teknologi energi yang terbarukan. Ini juga memiliki potensi yang cerah di tahun 2024. Nah, kemudian selanjutnya yaitu jasa perbankan dan pemeliharaan rumah. Jasa perbaikan dan pemeliharaan rumah. Nah, di dalam era properti yang terus berkembang, jasa perbaikan dan pemeliharaan ini tentunya tetap masih relevan. Nah, lalu selanjutnya usaha kosmetik dan kecantikan. Nah, permintaan akan produk kecantikan dan perawatan ini juga terus meningkat pastinya. Lalu selanjutnya jasa layanan pembersihan dan sanitasi. Nah, dalam situasi pandemi kemarin, ini juga kebersihan dan sanitasi menjadi perhatian utama. Nah, bisnis ini juga bisa menjadi fokus pada layanan ini memiliki peluang-peluang yang besar. Gitu. Nah, kemudian hiburan digital dan streaming. Dengan semakin banyaknya platform hiburan digital, peluang bisnis di sektor ini juga terus berkembang. Nah, kemudian layanan perawatan hewan pemeliharaan juga itu termasuk salah satu peluang karena masyarakat semakin peduli terhadap hewan peliharaan, sehingga bisnis yang berhubungan dengan perawatan hewan pemeliharaan ini juga memiliki prospek yang cerah di tahun 2024. Nah, itu tadi beberapa peluang-peluang bisnis yang akan muncul di tahun 2024. Nah, kemudian selanjutnya di pertanyaan selanjutnya itu strategi perusahaan dalam menghadapi outlook ekonomi Indonesia di tahun 2024. Tentu
beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan oleh perusahaan dalam menghadapi outlook ekonomi di tahun 2024, yaitu pastinya yang dipertimbangkan oleh perusahaan itu yang pertama melanjutkan program yang telah ada. Nah, perusahaan ini juga dapat memperkuat program-program yang telah berjalan dengan baik. Ini juga termasuk mengoptimalkan sumber daya dan memperluas jangkauan pasar yang sudah ada. Lalu yang kedua yaitu hilirisasi industri dan industrialisasi. Ini perusahaan dapat memperkuat sektor manufaktur dan industri dengan mengembangkan nilai tambah produk lokal. Itu hilirisasi industri akan membantu mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatnya daya saing. Lalu selanjutnya itu meningkatkan efisiensi ekonomi melalui digitalisasi dan pembangunan infrastruktur. Nah, perusahaan dapat mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu juga dapat mendukung pembangunan infrastruktur yang akan membuka peluang baru. Nah, kemudian yang keempat yaitu transisi energi. Nah, perusahaan dapat menyiapkan diri untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dengan berinvestasi di dalam teknologi energi terbarukan yang mengurangi dampak lingkungan atau emisi gas karbon biasanya di sini. Lalu yang kelima, diversifikasi pasar. Ini perusahaan juga dapat mencapai peluang di pasar yang belum dieksplorasi, artinya diversifikasi pasar itu juga dapat membantu mengurangi resiko dan ini juga dapat memperluas basis pelanggan. Kemudian selanjutnya yang keenam yaitu inovasi produk dan layanan. Nah, perusahaan harus terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berubah. Nah, pengembangan produk dan layanan yang relevan akan membantu perusahaan bertahan di pasar yang lebih kompetitif. Nah, tentunya juga di pertanyaan ini perlu diingat bahwa setiap perusahaan itu memiliki situasi yang berbeda dan strategi yang tepat akan tergantung pada sektor industri itu sendiri. Nah, kemudian tergantung kepada ukuran perusahaan itu sendiri dan tergantung kepada tujuan jangka panjang perusahaan tersebut. Nah, saya rasa sekian tanggapan video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang pastinya saya di sini tetap memerlukan bimbingan untuk menganalisis lingkungan bisnis bagaimana selanjutnya. Saya rasa seperti itu. Terima kasih. Selamat siang.